Tun Mahathir kan, Tun Mahathir kan, dia sudah berusia 100 tahun. Malaysia, hancurkan Malaysia, habisi Malaysia, bubarkan Malaysia. Tapi apa yang terjadi? Kenyataannya bagaimana? Bahkan kedua pemimpin negara kita, lihat seperti ini guys. Ini kenyataan yang terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, halo teman-teman semua di sana. Berjumpa lagi hari ini masih dengan saya. Apa kabar guys? Di hari yang hujan-hujan, ya musim hujan kali ini, saya mendoakan semoga Anda selalu menjaga kesehatannya dan berhati-hati dalam aktivitasnya. Karena jalanan yang licin, ya semoga Anda dapat melakukannya dengan lancar. Amin, amin ya robbal alamin. Oke, di sini ada satu kabar yang mengejutkan. Jujur, saya baru tahu guys ya. Ini benar-benar membuat saya lebih bersemangat lagi untuk mereaksi, yaitu adalah kehadiran atau kedatangan orang penting, orang yang paling berjasa dari Malaysia, yaitu adalah Tun Mahathir Mohamad datang ke Indonesia dan menjumpai Pak Jokowi di Solo. Nah guys, jujur saya baru tahu guys. Seandainya ini kabar sudah saya ketahui beberapa hari yang lalu, mungkin saya akan menjambangi atau juga mendatangi beliau saat hadir untuk mengunjungi Pak Joko Widodo. Nah, hal yang paling menarik di sini yang ingin saya ketahui adalah apa hajat, maksud, dan poin-poin kunjungan beliau ke Indonesia. Nah, saran apa yang akan beliau berikan di dalam video ini, guys? Wah, tentunya ini membuat saya lebih tertarik lagi ya untuk mereaksi video tersebut. Kita mengetahui guys, Tun Mahathir Mohamad adalah seorang saksi hidup dari zaman kolonial hingga di zaman yang sudah secanggih ini. Oke, tanpa banyak basa-basi, kita akan segera mereaksi. Ini videonya. Kedatangan ya guys. Oh, inilah beliau guys. Iya. Mahathir. Tun Mahathir Mohamad disambut oleh mantan presiden Indonesia Pak Jokowi dan Suryani. Saya baru tahu kabar ini. Asli saya baru tahu. Jamuan makan. Oh, ada musik klasik dari Solo juga nih. Keroncong. Tapi di sebelahnya itu siapa ya? Di sebelahnya itu bukan Tun Asma, bukan. Bukan Tun Siti, bukan. Itu siapa ya? Iya, baru. Iya, Pak. Dan
hampir di Bali. Jauh itu. Wow. 900 kilometer. Malaysia jarak minimum itu daripada Johor Bahru sampai ke Penyang Bintan. Alah, kok selfie? Bisa pusing anu silahku, Cak. Aduh, bingung langsung si kameramen enggak bingung. Foto siapa? Wow. Masih sehat, bugar. Untuk kedatangan senyumnya, sendiri, guys, ketemu Pak senyumnya. Jokowi sendiri. Ya, kita bertemu, kita berjumpa dan kita bincang sedikit berkenaan dengan pembangunan di Malaysia dan di Indonesia. Ada pesan khusus untuk Pak Jokowi ke depan gitu sebagai panutan Bank Indonesia? Pasal Ada pesan khusus untuk tak ada Pak apa, Jokowi? tak apa. Kita bincang secara Membicarakan terkait politik nggak? tak ada politik. Ya. Kerjasama dua negara yang disarankan untuk Ya, kita perlu tingkatkan kerjasama. Saya dapati Tuh, dengar banyak ya. produk-produk daripada Indonesia boleh diimport ke Malaysia. Yang mana di waktu ini kita import perkuat daripada kerjasama kedua lain. negara. Sebaliknya negara jiran mempunyai lebihan produksi dan yang boleh diimport ke Malaysia. Dagangan antara Malaysia dengan Indonesia tidak mencapai kejayaan yang seperti dengan negara-negara lain. Sebab itu kita perlu kenal pasti apa keluaran Indonesia yang boleh diimport oleh Malaysia dan apa yang boleh diekspor daripada Malaysia ke Indonesia. Setuju. pertama kali datang ke Solo tuh. Pertama kali datang ke Solo. Saya datang masa Pak Hatum meninggal, mangkat, dan saya datang masa inilah acara pengkebumian, dan juga sekali lagi saya datang ke sini untuk lawat perkuburannya. Oh, ziarah kubur. Pak Jokowi nambahin Pak. Makasih ya. Peran Tun Mahathir ini sangat vital. Bahkan beliau tidak menjabat sebagai Perdana Menteri, masih sangat diistimewakan. Kita lihat pemimpin yang karismatik dan bersejarah. Ya, saksi hidup, guys. Saksi hidup dari zaman penjajahan hingga zaman AI. Mundur. Bapak di sini Bapak. Rasa bangga saya ya, kerjasama yang begitu erat antara kedua negara. Pak Mahathir Muhammad tadi, Iya. pembicaraan seputar apa Pak? Enggak, itu hanya silaturahmi biasa, karena ya saya dengan Tun Mahathir sangat dekat, baik saat Gubernur Jakarta, saat menjabat sebagai presiden, waktu ke Kuala Lumpur saya juga diterima oleh beliau. Saya kira hubungan seperti itu, yang hubungan pribadi seperti itu yang terus ingin kita bangun. Benar. Kepentingan yang lebih baik.
Betul, betul. Kepentingan yang lebih baik. Ada kesan dari Dan karena di sana sekarang memang ada kenaikan harga namanya di beras, sehingga beliau tadi bertanya mengenai pangan ke saya dan saya jawab apa adanya. Kalau itu urusan pemerintah, itu pemerintah. Ini mantan dengan mantan. Jangan dihubungkan dengan pemerintah ya, sekali lagi. Saya sudah tidak di pemerintahan. tadi sempat itu kan sebelumnya kan Pak Jokowi juga sempat membantu para petani yang ada di Jawa Tengah untuk ekspor. Itu apakah nanti juga akan mengarah ke situ, Pak? Ya, saya hanya ingin berusaha agar produk-produk kita, produk dari petani, produk dari nelayan, produk dari UMKM kita bisa menembus ke pasar-pasar ekspor maupun pasar lokal dalam sebuah kapasitas yang jauh lebih besar. Nah, ini udah. Tadi tanya soal resep bisa bugar di usia 100 Oh tahun. ya, itu tadi yang ditanyakan Bu Jokowi. Iya. Jawabannya apa, Pak? Tun Mahathir kan, dia sudah berusia 100 tahun. Tanyakan resepnya 100 apa tahun. Tun? Makan sedikit secukupnya. Apakah ada pantangan makanan? Tidak ada. Nggak ada Yang kedua, pantangan, guys. berpikir positif. Berpikir Produktif dan positif. berpikir positif. Saya setuju semuanya. Produktif Tadi dan sempat berpikir diajak positif. berkeliling kota Solo juga, Pak. Iya, Kemana iya, aja iya. tadi, Pak? Melihat apa Ya aja? muter, melihat ke Badeganati, ke Balai Kota, ke Masjid saja, dia udah. Kok Solo sudah macet ya? Itu aja. Belanja juga ada. Iya, ada. Tapi terkesan dengan pembangunan di Solo dibandingkan dengan saat Pak Soeharto nggak, Pak? Ya, beliau menyampaikan perkembangannya pesat itu aja. Dan demikian tadi video yang baru saja kita saksikan. Oke, poin-poin di sini akan saya sampaikan ya guys ya. Sepenglihatan saya saat ini ya, saya sangat kagum dengan apa? Dengan fisik, dengan stamina dari ya salah seorang saksi hidup asal Malaysia dari era kolonial, penjajahan hingga saat ini di zaman modern AI, yaitu adalah Tun Mahathir Mohamad, masih berjalan dengan gagahnya, masih tersenyum dengan tulusnya, penglihatannya masih tajam, dan juga masih mendengar lagi dengan baik, walaupun ada tambahan alat sedikit ya guys ya. Tapi apa yang kita saksikan, di usia 100 tahun, mungkin orang-orang yang sepangkatan beliau, seusia dengan beliau, ya, kebanyakan itu sudah dipanggil oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, ataupun sudah tidak sanggup lagi berjalan dengan baik, dan banyak penyakit yang sudah ada di dalam tubuh. Tapi tidak terjadi dengan Tun Mahathir Mohamad. Kita lihat bisa bepergian antar negara, bahkan sampai di Solo pun bisa berkeliling Solo. Nah, ini satu motivasi besar bagi kesehatan banyak orang ya di Indonesia ini. Apa yang disampaikan oleh Tun Mahathir tadi, makan secukupnya, berpikiran positif dan produktif ya. Tentunya kuatkanlah ibadah kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Ya, ini jarang terjadi untuk kesehatan. Bahkan beliau ini kalau saya umpamakan, saya ibaratkan, memang betul-betul masih diberikan kesehatan untuk terus membangun Malaysia di masa yang akan datang. Dan apa guys, saya salutkannya lagi, bahwa beliau tidak lagi menjabat sebagai Perdana Menteri saat ini, tapi lihat ekspresi semua orang. Kagum. Betul-betul melihat seorang pemimpin yang sangat karismatik. Bahkan tidak lagi menjabat, tapi beliau masih di level seorang pemimpin bagi masyarakat Malaysia. Makanya tidak heran kalau kedatangan beliau ini disambut oleh banyak orang.
Ini belum lagi jumpa Pak Prabowo Subianto. Tentu akan ramai lagi bagaimana satu fenomena lainnya saat kedatangan Tun Mahathir ini ke istana dan menjumpai Pak Prabowo. Kita akan saksikan nanti, siapa tahu ada jadwal beliau ke sana ya guys ya. Dan sudah kita ketahui bersama, banyak dari netizen-netizen yang mengatakan bahwa Malaysia, hancurkan Malaysia, habisi Malaysia, bubarkan Malaysia. Tapi apa yang terjadi? Kenyataannya bagaimana? Bahkan kedua pemimpin negara kita lihat seperti ini guys. Ini kenyataan yang terjadi. Jadi terkadang kalau kita lihat, kita dengarkan para netizen itu adalah orang-orang yang berpikiran negatif terhadap kedua negara. Perselisihan memanglah ada antara Indonesia dan Malaysia. Tetap ada perselisihan. Tapi di dunia ini tidaklah ada satupun yang sempurna guys. Tidak sempurna. Ada perselisihan kecil. Seharusnya jangan kita besarkan. Kita damaikan. Ya. Karena apa? Karena kita ini satu negara yang saling mendukung antara satu dengan lainnya. Tidak akan pernah terjadi Indonesia memerangi Malaysia dan juga sebaliknya Malaysia memerangi Indonesia. Saya pernah teringat dengan satu kejadian yang beberapa tahun yang lalu. Bahwa di situ ada orang dari Myanmar atau biksu-biksu Myanmar yang menyerukan, mungkin Anda pernah dengar kabar ini guys, biksu-biksu dari Myanmar yang menyerukan akan menyerang Aceh, karena pada masa itu Aceh ada menghukum satu umat Buddha yang melanggar di Provinsi Aceh pada masa itu. Jadi orang Myanmar yang satu agama dengan orang yang dihukum tersebut di Aceh tidak terima. Jadi orang biksu-biksu Myanmar akan mencoba untuk menyerang Aceh pada masa itu. Dan bagaimana respon orang Malaysia? Bagaimana respon militer Malaysia? Kami sangat mendengar bahwa militer Malaysia mengatakan, sebelum Anda sampai ke Aceh, Anda akan menghadapi militer Malaysia terlebih dahulu. Nah, ini satu kesan kenyamanan bagi orang-orang Indonesia. Bahwa sejatinya kita ini saling mensupport. Ketika Indonesia akan diserang oleh negara lain, maka Malaysia akan merespon. Dan ketika Malaysia akan diserang oleh negara lain, ya bukan hanya British, tapi Indonesia juga akan turut bersimpati dan membantu Malaysia untuk terus menciptakan kedamaian di ASEAN ini, guys. Itu sesungguhnya yang akan terus dan selalu terjadi. Baik, demikian tadi video aku. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan aku mohon undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, kesalahan sikap, dan semua mohon dimaafkan. Dan aku akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.